Ya, kita awali dengan pantun. Tak ada profesor yang tak botak. Tak ada WI yang tak bergerak. Tak ada yang hidup tanpa bergerak. Tak ada salam yang tak dijawab serentak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kasubag Tata Usaha, Bapak Mukmin MSc, dan juga di sampingnya ada senior kita Bapak Dr. Haji Syarif Hussein, dan juga para senior yang lain, para WI, para pegawai Balai Diklat Keagamaan Palembang yang insya Allah semua kita selalu diberikan 3 hal. Yang pertama diberikan ampunan, mudah-mudahan maghfirah dari Allah SWT pada bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang kedua diberikan rahmah, kasih sayang. Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan kita diberikan berkah oleh Allah SWT. Jadi 3 ini luar biasa, sangat penting bagi kita sebagai yang menyandang status hamba, seorang hamba atau makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena maghfirah atau ampunan dari Allah, kita tidak bisa masuk surga. Karena jangankan kita, sedangkan Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan oleh Allah ke dunia ini karena suatu sebab, yaitu melanggar larangan Allah SWT berupa mendekati buah khuldi, bahkan beliau berdua memakan buah khuldi. Karena itulah Nabi Musa sempat menyalahkan Nabi Adam alaihissalam, gara-gara engkau makan buah khuldi lah wahai Nabi Adam, jadi kami harus berada di dunia, kami harus mencari nafkah, harus bekerja, berupaya dan seterusnya. Apa jawab Nabi Adam? Sebelum aku diciptakan pun sebenarnya sudah ada nama Muhammad, dan sebenarnya Muhammad itu adalah dari keturunan Nabi Adam. Sebagaimana firman Allah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat bahwa aku, kata Allah, akan menjadikan khalifah di muka bumi. Nah, siapakah khalifah itu? Tentunya manusia. Maka sebelum Allah menciptakan bumi pun sudah barang tentu Nabi Adam itu bakal ditempatkan di dunia, sudah ditakdirkan untuk ditempatkan di dunia. Jadi bukan karena sebab makan buah khuldinya itu, karena Allah ingin dunia ini dimakmurkan dengan ibadah kepada Allah, dan dimakmurkan dengan berbuat baik. Tentunya ada hablum minallah dan ada hablum minan nas. Salat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini kita akan membahas tema manfaat berpuasa. Banyak sekali manfaat daripada berpuasa ini, baik manfaat secara batin maupun secara lahir. Secara batinnya, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat Al-Qur'an maupun hadis. Di antaranya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana
sebelumnya juga telah diwajibkan kepada umat sebelum kita agar kamu bertakwa. Kalau kita bertakwa tentunya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa karena dorongan dua hal, yang pertama karena imannya, yang kedua karena harapannya, ada harapan minta ampun kepada Allah dan benar dari hatinya, maka dia akan diampuni oleh Allah SWT dosa yang telah lalu, baik dosa besarnya ataupun dosa-dosa kecilnya. Jadi kalau manfaat secara batin atau secara rohani, sudah banyak sekali ayat-ayat maupun hadis yang telah membahas masalah itu. Nah, yang kedua adalah manfaat secara fisik. Manfaat secara fisik sebagaimana yang Allah SWT firmankan dalam Al-Quran, terusan dari surat Al-Baqarah ayat 183, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Nah, kata-kata jika kamu mengetahui ini yang perlu kita dalami. Artinya untuk tahu kita harus belajar. Ada ilmu yang harus kita pelajari. Walaupun ilmu puasa ini sedikit, tetapi justru sedikit itulah yang mahal harganya. Segala sesuatu yang sedikit pasti mahal. Apa yang paling sedikit di dunia ini? Nyawa. Jadi yang kita miliki nyawa cuma satu, makanya dia mahal. Nah, oleh karena itu ilmu tentang puasa sekalipun tidak seluas ilmu yang lain, ya, tetapi dia sangat penting. Dan yang lebih sedikit lagi ilmu kita tentang ruh, maka ilmu tentang ruh itu menjadi sangat mahal sekali karena dia sedikit. Bapak Ibu para shaimin wa shaimat yang dimuliakan Allah SWT, jadi manfaat secara fisik tadi sudah dijelaskan dalam Al-Quran, wa antasumu khairul lakum, kamu berpuasa itu lebih baik bagimu. Yang mana ayat itu sebelumnya, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, apabila kamu sakit atau dalam perjalanan maka boleh mengganti di hari yang lain. Namun ayat itu ditutup wa antasumu khairul lakum, namun berpuasa lebih baik bagi kamu. Artinya kalau sakitnya itu masih bisa ditahan, lebih baik berpuasa. Perjalanannya masih bisa menahan lapar, lebih baik berpuasa. Itu maknanya. Karena di balik puasa ini banyak sekali manfaat, baik secara batin maupun secara fisik. Saya sebutkan salah satunya, manfaat berpuasa itu bisa menyehatkan badan, mengurangi bahkan menghilangkan glukosa atau gula darah. Yang gula darahnya tinggi, ngapik ngapun oleh aku waktu di Muara 2 kemarin pas pergi agak tinggi gula darah. Nah, jadi gula darah yang tinggi, kalau aku ini keturunan, gula darah yang tinggi itu bisa dinetralisir oleh berpuasa ini. Jadi ibaratnya contoh, kita masukkan gula 2 sendok ke air, 2 sendok teh ke dalam air yang dalam kuali, kita panaskan. Kemudian sendok itu tapi yang stainless kita tempelkan di gula tadi. Waktu dia dingin kita angkat, itu bisa terangkat ini tuh. Nah, jadi airnya habis, kemudian airnya sudah mendidih tadi habis, kering, kita angkat sendok tadi yang nempel di gula tadi, jadi kualinya itu bisa terangkat. Ya, saking bahayanya gula kalau dia menumpuk. Itu masalahnya, dia itu tidak mengalir, dia menumpuk. Nah, dengan puasa itu bisa lancar kembali. Ya. Jadi ada sel-sel yang dalam diri kita ini sangat halus, peredaran darah, aliran darah sangat halus, ya. Beda dengan pipa yang 4 in. Kalau pipa 4 in itu walaupun ada minyak-minyaknya, kita sirami lancar. Tapi kalau aliran darah yang melewati sel-sel yang sangat halus itu tentunya tidak bisa dengan hanya air saja. Bapak Ibu para shaimin dan shaimat yang saya hormati dan insya Allah semua kita dirahmati Allah SWT. Jadi
Yang pertama masalah gula. Kemudian yang kedua masalah kolesterol. Ya, kolesterol, minyak. Ya, minyak luar biasa makanan kita, mulai dari ayam goreng, ikan goreng, apa lagi? Goreng-gorengan banyak lagi macam itu kan, ada tahu goreng, ada tempe goreng, ada bakso tahu goreng. Nah, itu batagor dari dari wilayah daerah Bandung ya. Nah, banyak sekali yang goreng-gorengan ini yang menumpuk dalam badan kita. Ditambah lagi minum es habis makan gorengan itu kan, ya, minum es pula dingin. Jadi minyak yang didinginkan itu akan beku. Misal kita masukkan minyak ke gelas, dalam gelas kita masukkan ke dalam kulkas, freezer. Nanti waktu kita ambil dengan jarak beberapa jam misalkan dia akan beku. Jangankan minyak ya yang didinginkan ataupun minyak yang masih tersisa di kuali misalkan. Sedangkan air aja kalau kalau terlalu dingin di freezer bisa membeku, apalagi minyak. Nah, inilah bahaya dari minyak-minyak ini yang menyebabkan kolesterol. Nah, yang kolesterol tinggi dengan berpuasa akan menjadi berkurang atau akan menjadi normal kembali. Nah, jadi alhamdulillah kalau saya pribadi Bapak Ibu untuk memasuki bulan puasa itu sangat seneng nih aku masuk bulan puasa itu. Jadi inilah salah satu bentuk kasih sayang Allah SWT agar kita menjadi sehat. Agar kita menjadi sehat dengan berpuasa. Menurut penelitian ya di Amerika, saya lihat di YouTube, di Jepang, di Arab Saudi juga mengadakan penelitian bahwasanya ada istilah fasting terapi. Jadi terapi dengan berpuasa. Nah, ternyata luar biasa efeknya. Dalam 1 bulan itu ketika kita berpuasa 8 hari itu bisa menyehatkan badan. Nah, 8 hari itu kalau dibagi 4 minggu berarti seminggu 2 kali. Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, jadi 8 hari dalam sebulan. Nah, 8 hari itu kalau kita berpuasa luar biasa manfaatnya untuk memberikan kesehatan kepada kita. Tapi ini mungkin disadari bagi yang umur 40 ke pucuk. Nah, yang masih 40 ke bawah nih belum terasa yang masalah kolesterol tadi, masalah gula darah tadi, ya kan? Apalagi pengantin baru ya. Ya, apalagi pengantin baru. Ya, kalau yang masih muda-muda tuh tidak senang dengan kata-kata makanlah sebelum Tidur. lapar. Kalau lapar baru makan. Makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Di dusun tidak senang nian dengan ucapan ngapo katanya nak berhenti makan katanya kalau belum kenyang. Padahal ketika makannya berlebihan menyebabkan penyakit di dalam tubuh kita. Jadi menurut penelitian tadi ada 8 hari yang bagus kita berpuasa dalam sebulan. Nah, ini alhamdulillah kulihat kepala balai rutin berpuasa, baik yang dulu maupun yang sekarang. Pak Kasubag rajin juga berpuasa, Pak Abdu rajin juga berpuasa, Ustaz Sarip rajin juga. Jadi banyak di kita ini yang sudah menerapkan ajaran Islam ini. Rupanya benar memang ya, karena ajaran Islam itu kan dari Allah. Allah yang maha tahu tubuh kita nih butuh makannya berapa, butuh istirahat dari makan tuh berapa hari. Nah, yang lebih bagus lagi puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak. Tapi kalau tiap hari berpuasa tidak benar, mati tidak benar. Kalau tiap hari berpuasa sepanjang tahun lah tidak bagus pula kalau setiap hari, ya kan? Nah, jadi berpuasanya paling banter seperti Nabi Daud, ya paling tidak yang seperti Nabi Muhammad SAW. Terbukti Nabi Muhammad tidak pernah sakit. Sakitnya itu pas nak meninggal, sakit memanglah takdir. Ya, sebelumnya tidak pernah sakit. Beliau itu selalu sehat, bugar, paling kuat pula Nabi itu. Ya, kalah masih Abu Bakar, Umar, kemudian yang lain tuh pas ngangkat gerbang kota Madinah tuh Nabi dewean ngangkatnya. Saking kuatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi manfaat secara fisik luar biasa.
Ditambah lagi orang yang berpuasa itu pikirannya fokus, kemudian otaknya lebih kuat menghafal, lebih kuat memahami pelajaran-pelajaran, ya. Kemarin kita melo asesmen dalam keadaan berpuasa, mudah-mudahan lulus. Nah, jadi para shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah, luar biasa manfaat dari berpuasa. Ada tak yang ingat mungkin kita ulangi lagi yang tahu sebagai pengingat, yang belum tahu menjadi bahan pengetahuan. Ada hadis yang berbunyi man shamahu wa qamahu imanan wahtisaba, ya, kharaja min zunubihi kayaumin waladathu ummu. Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan ini dan sholat tarawih qiyamul lail pada bulan Ramadan ini, kharaja min zunubihi, dia akan keluar nanti di bulan Ramadan ini dalam keadaan suci, sebagaimana bayi yang baru lahir, sebagaimana bayi yang dilahirkan oleh pasti ibunya, tidak mungkin bapaknya, ya kan? Nah, ternyata setelah diteliti, bukan saja dosa yang keluar, bukan saja dosa yang diampuni, namun sel-sel kita yang mungkin ada yang rusak atau yang mengalami gangguan, ya, peredaran darah kita yang kurang lancar, kolesterol kita yang menumpuk, itu sel-sel itu akan menjadi bayi lagi. Jadi menjadi seperti bayi yang baru lahir, onderdilnya kembali baru. Jadi setelah sekian lama mengalami berbagai masalah, diservis kembali dan menjadi baru lagi. Jadi hadis itu bisa dimaknai hilangnya dosa, dan yang kedua bisa dimaknai sebagai tumbuhnya sel-sel baru. Memang terasa kalau kita habis puasa itu terasa ringan. Nah, jadi dengan ulasan ini yang singkat ini bisa memberikan gambaran kepada kita, bisa memotivasi bagi kita untuk meningkatkan puasa, karena ini dari Tuhan yang Maha Tahu. Pasti puasa ini mengandung manfaat yang luar biasa, baik secara lahir maupun secara batin. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Ada juga yang anggut-anggut, ya, mungkin banyak kolesterol. Ya, kita berupaya semaksimal mungkin. Mudah-mudahan diterima amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang ini ujian keimanan, karena memang dalilnya ya ayyuhalladzina amanu. Ujian keimanan itu dalam hal perintah, dalam hal larangan. Saat ini kita sedang diuji dalam hal perintah, melaksanakan ibadah puasa. Tapi yakinlah suatu saat Allah pasti menguji Bapak Ibu dengan hal larangan, ya, mungkin harta, mungkin tahta, mungkin wanita, sesuai janji Allah, walanabluwannakum bisyai, kami akan menguji kamu baik dengan bentuknya perintah seperti sholat dan puasa, dan seterusnya, baik berupa larangan-larangan Allah SWT. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah SWT dari berbagai ujian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.